Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adinda semua. Pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan mempelajari lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang aturan Cramer. Yang mana aturan Cramer untuk saat ini kita menggunakan determinan atau mencari determinan menggunakan OBE. Jadi slide nanti akan saya bagikan. Silakan saudara searching slide-nya pada slide ke-28, yaitu determinan dengan OBE. Ya, jadi kita mencari solusi SPL menggunakan aturan Cramer, sedangkan determinannya menggunakan OBE. Kita tahu bahwa menyelesaikan suatu matriks menggunakan operasi baris elementer ada 3 prinsip di dalamnya, yaitu pertama pertukaran baris, yang kedua itu perkalian suatu baris dengan skalar tak nol, yang ketiga adalah menjumlahkan suatu baris dengan baris yang lain yang telah dikalikan dengan suatu skalar. Nah, untuk itu pada determinan ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami, bahwasanya ada pengaruh tukar baris pada nilai determinan tersebut. Contoh, ini matriks A. Matriks A ini terdiri dari elemen 1, 3, 2, 4. Kalau dicari menggunakan sarus misalkan, determinan A akan diperoleh nilai sama dengan min 2. Ya, determinan A-nya sama dengan min 2. Kemudian, kalau seandainya kita lakukan pertukaran baris, yaitu baris 1 ditukar dengan baris 2, yang merupakan salah satu operasi baris elementer, maka A menjadi A aksen, posisinya adalah 2, 4, 1, 3. Kalau dicari determinan dari A aksen ini, nilainya adalah 2. Coba bandingkan antara determinan A dengan determinan A aksen. Yang berbeda adalah nilai negatif. Ya. Begitu juga dengan matriks 3x3. Contoh B, matriks B. Determinan B itu sama dengan 45. Jika kita lakukan pertukaran baris pertama dengan baris ketiga, maka diperoleh B aksen. Dan jika dicari determinan B aksen, diperoleh nilainya min 45. Ya, perbedaan antara determinan B dengan determinan B aksen adalah pada tanda negatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika terjadi pertukaran baris, maka determinannya menjadi negatif dari determinan sebelumnya. Determinan X aksennya sama dengan negatif dari determinan X, atau determinan X sama dengan negatif dari determinan X aksen. Nah, itulah aturan yang harus kita ketahui ketika mencari determinan menggunakan OBE. Selanjutnya, pengaruh perkalian baris dengan skalar pada nilai determinan. Jadi, untuk melakukan OBE, ada kalanya kita melakukan perkalian baris dengan skalar. Ya, contoh, determinan A. Ya, ini sama dengan min 2. Kemudian matriks A ini pada baris kedua kita kalikan dengan skalar 10. Jadi A aksennya menjadi 1, 3, 20, 40. Determinan A aksen menjadi min 20. Ya, perbandingannya adalah determinan A sama dengan min 2, sedangkan determinan A aksen adalah min 20 atau 10 kali dari min 2. Begitu juga dengan matriks B 3x3. Seandainya baris ketiga kita kalikan dengan skalar 1/3, maka B aksennya menjadi 112 dan determinan B aksennya menjadi 15. Sedangkan determinan B adalah 45. Ya, dengan kata lain, determinan B aksen itu sama dengan 1/3 dari determinan B. Oke, 1/3 itu merupakan skalar yang kita kalikan pada baris ketiga B. Artinya apa? Jika satu baris dikalikan dengan konstanta K,
Ya, setiap hasil kali elementer bertandanya dikalikan K. Dengan kata lain, determinan X aksen sama dengan K kali determinan X, atau kalau kita ingin mencari determinan X itu sama dengan 1 per K dari determinan X aksen. Oke ya, sampai di situ saya harap paham. Selanjutnya adalah aturan OBE, yaitu penjumlahan baris dengan kelipatan baris lain pada nilai determinan. Nah, di sini juga saya gunakan matriks A, yang mana matriks A ini baris keduanya ya kita jumlahkan dengan 2 kali baris pertama. Hasilnya adalah 4 dan 10. Kita tahu bahwa determinan A sama dengan min 2, sedangkan determinan A aksen sama dengan min 2. Apa bedanya? Tidak ada beda sama sekali. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama pada matriks B, matriks berukuran 3 kali 3. Ketika baris keduanya kita jumlahkan dengan sepertiga baris ketiga, maka hasilnya jadi 3, 1, 3. Ketika dicari determinan B aksen, itu sama dengan 45. Ya, ini juga sama dengan determinan B. Kesimpulannya apa? Penjumlahan baris dengan kelipatan baris yang lain tidak akan mengubah hasil kali elementer bertanda. Jadi nilai determinannya tidak berubah. Jadi tidak ada yang terjadi jika tidak ada pengaruh jika penjumlahan baris dengan kelipatan baris lain pada nilai determinan. Agar lebih memahami, ini saya buatkan kesimpulan di sini bahwasanya kalau jika kita melakukan penukaran suatu baris pada operasi baris elementer, maka tanda dari setiap kali hasil kali elementer bertandanya berubah. Ya, determinannya dikalikan min 1 kali determinan. Kemudian jika satu baris dikalikan dengan konstanta K, maka setiap hasil kali elementer bertandanya dikalikan K. Kemudian kalau terjadi penjumlahan baris dengan kelipatan baris yang lain, itu tidak ada pengaruh sama sekali. Kita langsung ke contoh, saya ambil contoh. Contoh ini dari soal sebelumnya. Carilah solusi dari SPL berikut menggunakan aturan Cramer dengan determinannya dicari dengan OBE. Ini SPL-nya X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 9. 2X1 tambah 4X2 dikurang 3X3 sama dengan 1. 3X1 tambah 6X2 dikurang 5X3 sama dengan 0. Solusinya apa? Ubah dulu persamaan SPL ini ke dalam bentuk persamaan AX sama dengan B. Jadi matriks A-nya diambil konstanta yang ada pada SPL tadi. Seperti ini. Kemudian X-nya, variabel X itu terdiri dari X1, X2, dan X3. Kemudian B adalah nilai sebelah kanan sama dengan. Ada 9, 1, dan 0. Berikutnya adalah, ingat, kita menggunakan aturan Cramer. Yang mana aturan Cramer itu mencari solusi X1-nya sama dengan determinan A1 per determinan A, X2-nya sama dengan determinan A2 per determinan A. Karena X kita ada 3, berarti X3-nya adalah determinan A3 per determinan A. Langkah pertama adalah kita cari dulu determinan A dengan OBE. Nah, ini determinan A. Ya. Jadi, untuk mencari determinan A, jadi matriks A ini ubah dengan menggunakan OBE sampai dia menjadi matriks elementer, ya, atau matriks elementer tereduksi. Jadi kalau matriks elementer, jadi kita membuat segitiga bawah, ya, terdapat segitiga bawah. Oke. Pertama adalah saya ingin menolkan angka 2 dan angka 3 pada kolom pertama. Ya. Kemudian setelah didapat hasil berikutnya, angka 2 ini saya jadikan satu utama. Ya, angka 2 menjadi satu utama pada baris kedua dan kolom kedua. Maka saya baris kedua saya kalikan dengan setengah. Hasilnya adalah 1 dan min 7 per 2.
Selanjutnya adalah 3 supaya 1 ini menjadi 1 utama, maka 3 saya jadikan 0. Dengan cara min 3 kali baris kedua ditambah baris ketiga. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah pada baris terakhir, baris ketiga, saya harus menjadikan min setengah menjadi 1 utama, yaitu dengan cara saya kalikan 2 pada baris ketiga, diperoleh 001. Nah, ini dilakukan ya dengan operasi baris elementer seperti biasanya yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Hasil akhir ini kita peroleh bahwa A, awalnya matriks A, sudah kita reduksi menjadi matriks elementer. Ya, cirinya adalah segitiga bawah. Adanya segitiga bawah. Nah, kemudian kita lihat. Kita ada aturan tadi 3. Pertama, pertukaran baris. Ya, apakah kita melakukan pertukaran baris mulai dari matriks A menjadi matriks elementer? Ya, ternyata tidak ada. Kita tidak melakukan pertukaran baris. Maka kita sebutkan di sini tidak ada tukar baris. Oke, selanjutnya, apakah kita melakukan penjumlahan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain? Ya, kita melakukannya 3 kali. Pertama, min 2B1 tambah B2. Kedua, min 3B1 tambah B3. Yang ketiga, min 3B2 tambah B3. Kita sebutkan di sini bahwasanya kita 3 kali melakukan penjumlahan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Berikutnya adalah apakah kita melakukan perkalian suatu baris dengan konstanta? Ya, kita melakukannya 2 kali. Di mana? Pertama di sini, baris kedua kita kalikan dengan setengah. Kemudian yang kedua, baris ketiga kita kalikan dengan min 2. Kita tulis di sini. Kemudian, maka determinan A menjadi apa? Tidak ada tukar baris, maka di sini artinya apa? Kalau terjadi tukar baris, berarti di sini kita harus mengalihkannya dengan min 1. 1 kali terjadi pertukaran baris, berarti min 1 pangkat 1. Terjadi 2 kali pertukaran baris, berarti min 1 pangkat 2. Karena kita tidak ada terjadi pertukaran baris, maka di sini min 1 pangkat 0. Kemudian kita kalikan dengan 3 kali jumlah suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Karena menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain tidak ada pengaruh sama sekali, maka ini dapat diabaikan. Tetapi tetap ditulis agar lebih dipahami. Oke ya. Jadi 3 kali menjumlahkan suatu baris atau 100 kali pun kita mengalihkan 100 kali pun kita menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain itu tidak akan pengaruh dan tidak perlu dihitung. Berikutnya adalah kita lihat bahwa kita melakukan sekali perkalian dengan konstanta setengah. Artinya apa? Kita harus mengalihkan dia 1 per setengah. Kenapa 1 per setengah? Karena jawabannya di sini. Determinan X, ya, jika adanya pengaruh perkalian baris dengan skalar pada nilai determinan, menghasilkan apa? Determinan X aksen sama dengan K determinan X. Ya, K determinan X, determinan X aksen. Sedangkan kita ingin mencari determinan X. Maka artinya apa? 1/K kali determinan X aksen. Pada contoh soal tadi, ya, kita mengalihkannya dengan konstantanya setengah. Maka di sini 1 per setengah. 1 per K. K-nya adalah setengah. Berarti 1 per setengah. Kemudian kita kalikan lagi dengan yang sekali mengalihkan dengan konstanta min 2. Ya, 1 per K. Berarti 1 per min 2 atau min setengah. Oke. Min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 per setengah itu sama dengan 2. Ya, dikali dengan min 1 per 2. Hasilnya min 1. Jadi determinan A hasilnya 1. Maka kita sudah mendapatkan determinan A yang hasilnya 1. Berikutnya adalah langkah kedua mencari determinan A1 dengan OBE. Oke. A1 ya,
matriks A yang mana kolom pertamanya kita ganti dengan nilai B. Ya, ingat kembali, untuk mencari determinan A1, maka kita harus temukan dulu matriks A1. Matriks A1 diperoleh dari matriks A yang mana kolom pertama ditukar dengan B. Ya. Kita sudah dapat tadi di sini A-nya, matriks A-nya 1, 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5. Kalau misalnya kita ingin mencari A1, berarti kolom pertama ini kita tukar dengan B. Oke, saya lanjutkan. A1-nya sudah kita peroleh, ya. Berikutnya kita akan mencari determinan A1 menggunakan OBE. Nah, di sini kita punya determinan mempunyai A1-nya tadi 9, 1, 2, 1, 4, min 3, 0, 6, min 5. Kita lihat pada baris pertama, ya, angka pertamanya adalah 9, maka kita harus menjadikan 9 ini menjadi satu utama. Karena pada baris kedua ada angka 1, ya, di awal, maka saya bisa menceng atau menukar baris pertama dengan baris kedua, sehingga saya memperoleh baris pertama itu satu utamanya di kolom pertama baris pertama. Jadi untuk ini saya melakukan pertukaran baris, yaitu baris pertama dan baris kedua. Kita bisa lihat baris pertama saya menjadi 1, 4, min 3. Sedangkan baris kedua saya menjadi 9, 1, dan 2. Berikutnya adalah baris kedua, 9 akan saya ubah menjadi 0. Ya. Maka saya kalikan baris pertama dengan min 9, kemudian saya jumlahkan dengan baris kedua. Hasilnya adalah 0, min 35, 29. Selanjutnya adalah kita lakukan operasi baris elementer sampai kita menghasilkan matriks elementer. Ya, sebagaimana kita lihat yang terakhir, saya memperoleh matriks elementernya berupa dengan elemen 1, 1, 2, 0, 1, min 29 per 35, 0, 0, 1. Di sini kita memperoleh A1 yang direduksi menjadi matriks elementer dengan melakukan pertukaran baris satu kali, yaitu B1 dengan B2. Yang kedua, 2 kali menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain, yaitu min 9 B1 tambah B2 dan min 6 B2 tambah B3. Kemudian kita juga melakukan sekali, ya, perkalian dengan konstanta, yaitu min 1/35. Dan sekali mengalihkan dengan konstanta min 35. Nah, untuk yang menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain itu diabaikan, kemudian yang lain kita kalikan. 1 kali tukar baris, artinya min 1 pangkat 1. Kemudian kita kalikan dengan sekali mengalihkan dengan konstanta min 1/35. Berarti kita kalikan dengan 1 per min 1/35. Ingat, rumusnya adalah 1 per K. K kita adalah min 1/35. Jadi 1 per K sama dengan 1 per min 1/35. Berikutnya adalah sekali mengalihkan dengan konstanta min 35. Ya, berarti 1 per K sama dengan 1 per min 35. Min 1 pangkat 1 itu sama dengan min 1, 1 per min 1/35 itu sama dengan min 35, 1 per min 35 itu sama dengan min 1/35, yang mana hasilnya diperoleh adalah min 1. Untuk determinan A1 kita sudah peroleh nilainya adalah min 1. Berikutnya adalah langkah ketiga mencari determinan A2 dengan OBE. A2 diperoleh dari matriks A yang diubah kolom kedua dengan B, 9, 1, 0. Kemudian lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Kita akan mendapatkan matriks elementer dari A2. Jadi lakukan dengan langkah yang sama.
Di sini kita ada peroleh bahwasanya tidak ada tukar baris di sini. Kemudian 3 kali menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Sekali mengalihkan dengan konstata min 1/17 dan sekali mengalihkan dengan konstata 7/2. Nah, maka determinan A2 min 1 pangkat 0 karena tidak ada tukar baris dikali dengan 1 per min 1/17 dikali 1/17/2. Ini hasilnya determinan A2 sama dengan min 2. Langkah berikutnya adalah langkah keempat, yaitu mencari determinan A3. Mencari determinan A3, kita cari dulu A3-nya adalah dengan cara matriks A yang diubah kolom ketiganya dengan matriks B, yaitu 9, 1, dan 0. Lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu menemukan atau mencari determinan A3 dengan mengubah matriks A menjadi matriks elementer melalui OBE. Dan prosesnya ini kita dapat kesimpulan bahwa kita tidak melakukan pertukaran baris, 3 kali menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain, sekali mengalihkan dengan konstata setengah, dan sekali mengalihkan konstata min 2/3. Jadi diperoleh determinan A3-nya sama dengan min 3. Karena determinan A sudah didapat, determinan A1 sudah didapat, determinan A2 dan A3 sudah diperoleh, sehingga dengan menggunakan aturan Cramer kita dapat mencari solusi SPL, yaitu X1 sama dengan determinan A1 per determinan A sama dengan min 1 per min 1 sama dengan 1, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A sama dengan min 2 per min 1 sama dengan 2, X3 sama dengan determinan 3, determinan A3 per determinan A sama dengan min 3 per min 1 sama dengan 3. Maka selesailah solusi SPL yang kita dapatkan, atau selesai kita mengerjakan solusi untuk mendapatkan solusi SPL, yaitu S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, dan S3 sama dengan 3. Oke, baik adinda semua, maka berakhirlah bab kita untuk menentukan aturan Cramer menggunakan determinan. Selanjutnya kita akan mencari solusi SPL menggunakan inverse dari matriks. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.